warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ketemu lagi kita di mata kuliah antropologi. Di pertemuan ke-9 ini kita sudah masuk subbab 4, yaitu tentang kepribadian, kebudayaan, dan peradaban. Nah, ini kita berbicara tentang kepribadian. Secara umum, kepribadian menyiratkan kemungkinan tentang bagaimana seseorang akan bertindak atau bereaksi di bawah keadaan yang berbeda. Kepribadian adalah semua corak perilaku dan kebiasaan individu yang terhimpun dalam dirinya dan digunakan untuk bereaksi serta menyesuaikan diri terhadap segala rangsangan baik dari luar maupun dalam. Perilaku dan kebiasaan ini merupakan kesatuan fungsional yang khas pada seseorang. Perkembangan kepribadian tersebut bersifat dinamis. Artinya, selama individu masih bertambah pengetahuannya dan mau belajar serta menambah pengalaman dan keterampilan, mereka akan semakin matang dan mantap kepribadiannya. Nah, ini pengertian secara umum. Kepribadian adalah karakteristik, gaya, atau sifat-sifat yang memang khas dikaitkan dengan diri kita sendiri. Bahwa kepribadiannya itu bersumber dari bentuknya yang kita terima di lingkungan. Jadi, yang disebut kepribadian itu adalah campuran dari yang bersifat psikologi, kejiwaan, dan juga fisik. Nah, dari pengertian di atas, maka perilaku individu dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan akan berbeda-beda. Semua perilaku tersebut bersifat khas, artinya hanya dimiliki oleh individu itu meskipun orang lain memiliki perilaku yang sama, mungkin pemaknaannya berbeda. Nah, ini kita mengutip definisi kepribadian menurut para ahli. Menurut Horton 1982, kepribadian adalah keseluruhan sikap, perasaan, ekspresi, dan temperamen seseorang. Sikap, perasaan, ekspresi, dan temperamen itu akan terwujud dalam tindakan seseorang jika dihadapkan pada situasi tertentu. Setiap orang mempunyai kecenderungan perilaku yang baku atau pola dan konsisten sehingga menjadi ciri khas pribadinya. Nah, itu menurut Horton. Dan ini masih ada lagi menurut para ahli, ya, bisa dibaca. Nah, ini adalah contoh-contoh kepribadian. Ada yang makan karena belum sarapan, ada yang makan karena ikut teman, atau ada yang makan karena mengisi waktu saja. Nah, 3 situasi ini mempunyai kepribadian yang berbeda. Contoh lain, ada yang takut mengemukakan, dimarahi kalau dinyatakan atau memang ada maksud tertentu yang tersembunyi. Ini mengenai ungkapan pendapat, ya. Kemudian rasa sungkan untuk melakukan sesuatu hal pekerjaan, atau memang belum yakin akan direspon, mendapatkan penolakan karena tidak ada kepercayaan, bila ada respon tidak secara penuh atau sungguh-sungguh. Kemudian ada rasa malu bila mana disampaikan akan dicerca, diejek, dan dicela-cela. Ada sifat kepribadian rasa malu, ya. Ada kepribadian tentang kesulitan, tidak mendapatkan suatu rangkaian ungkapan, perkataan, dan rumusan yang cocok. Nah, ini bentuk-bentuk kepribadian seseorang yang melekat pada karakteristik setiap orang yang berbeda-beda. Kita masuk ke unsur kepribadian. Itu ada 3. Yang pertama, pengetahuan, perasaan, dan dorongan naluri. Nah, ini penjelasan tentang unsur-unsur kepribadian. Pengetahuan itu sudah kita pelajari di pertemuan kemarin. Pengetahuan adalah unsur-unsur yang mengisi akal dan jiwa manusia yang sadar secara nyata terkandung dalam otaknya. Ada beberapa macam tentang pengetahuan. Itu ada persepsi, ada persepsi, ada pengamatan, ada konsep, dan fantasi. Persepsi, deskripsi seluruh proses akal dalam keadaan alam sadar. Deskripsi sama dengan wujud asli. Apersepsi, deskripsi baru dengan pengertian baru. Pengamatan, penggambaran yang lebih terfokus dan intensif yang diperoleh adanya pemusatan akal. Konsep, penggambaran abstrak tentang suatu objek dengan mengadakan suatu perbandingan. Sementara fantasi menggambarkan baru yang tidak realistik.
Kepribadian berikutnya yaitu perasaan. Perasaan suatu keadaan dalam kesadaran manusia yang karena pengaruh pengetahuannya dinilainya sebagai keadaan positif dan negatif. Ini ada beberapa tingkatan perasaan. Ada kehendak, keinginan, dan emosi. Kehendak merupakan tingkatan perasaan yang paling rendah. Sifat subjektif, terdapat unsur penilaian. Keinginan, suatu tingkatan kehendak yang keras dan mengharapkan suatu pemenuhan. Sifatnya sudah ada suatu dorongan untuk berupaya memenuhinya. Sedangkan emosi, suatu tingkatan kehendak, keinginan keras yang menuntut pemenuhan secara mutlak, sifatnya sangat keras. Segala upaya akan ditempuh untuk mencapai suatu keinginannya. Nah, ini level-level tingkatan perasaan di dalam kepribadian seseorang. Kemudian ini terakhir yang menjadi unsur kepribadian, yaitu dorongan naluri. Apa itu dorongan naluri? Kemauan yang sudah bersifat naluri pada setiap makhluk manusia yang tidak timbul karena pengaruh pengetahuannya, tetapi telah terkandung dalam organismenya. Nah, ini ada 7 macam dorongan naluri menurut McDougall dalam bukunya Introduction to Social Psychology. Yang pertama itu mempertahankan hidup, yang kedua dorongan seks, yang ketiga mencari makan, yang keempat berinteraksi dengan manusia, yang kelima meniru terhadap sesama, yang keenam dorongan berbakti, dan yang ketujuh itu adalah keindahan. Ketujuh macam dorongan naluri inilah yang sebetulnya tidak dipelajari tapi melekat atau terkandung dalam manusia itu sendiri. Contoh, kalau lapar tidak perlu lagi kita belajar untuk belajar makan. Yang pasti dengan sendirinya dorongan naluri manusia itu harus mencari makan untuk mempertahankan hidup. Dengan cara apa? Berinteraksi dengan manusia. Banyak cara-cara yang dipakai manusia yang memang sudah ada dalam kandungan. Di sini ada bagan komparatif kepribadian barat dan timur. Kepribadian orang barat itu biasanya pandangan hidupnya mementingkan kehidupan material, berpikir logis, hubungan berdasarkan asas guna atau praktis, dan kehidupan individualisme. Sedangkan kepribadian orang timur itu berpandangan mementingkan kehidupan rohani dan masih mistik, prelogis, keramah tamahan, dan kehidupannya berkolektivisme. Demikianlah pertemuan kali ini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.